ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Selamat pagi adik-adik. Semangat dan ceria bersahabat. Ea, 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 ea. Yeay, berjumpa kembali dengan kami, kakak-kakak pendamping Priapir Santa Angela. Pada minggu ke-33 ini, kita akan bersama-sama memperingati Hari Orang Miskin Sedunia. Dan sekaligus juga kita akan merenungkan sama-sama Injil Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Namun sebelum kita memulai sekolah minggu online ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih sebab Engkau telah mengumpulkan kami bersama kakak-kakak pendamping Priapir Santa Angela dalam sekolah minggu online hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Berkatilah kami, terangilah akal budi kami, supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik dan memahaminya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami haturkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dari perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku
akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu, dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut, dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertas gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Halo adik-adik, gimana bacaan hari ini? Ingat nggak ayo tadi judulnya apa? Iya bener banget, judulnya tentang perumpamaan talenta. Nah adik-adik tahu nggak kalau Tuhan itu memberi talenta yang sama pada adik-adik. Talenta itu bermacam-macam, ada yang berbentuk bakat, kepandaian, dan kreativitas. Bakat itu apa aja kak? Ada menari, menyanyi, dan sebagainya. Nah, kalau adik-adik dikasih Tuhan talenta, kira-kira mau dikembangin atau dipendam aja nih? Ayo, mau dikembangin atau dipendam aja? Kalau cara mengembangkannya, itu adik-adik bisa berlatih. Misalnya, adik-adik punya talenta menyanyi, adik-adik bisa berlatih musik atau yang bersangkutan dengan menyanyi. Nah, adik-adik kalau sudah mengembangkan talenta itu bisa ditularkan kepada teman-teman adik-adik juga loh. Tapi adik-adik tahu nggak talenta adik-adik itu apa? Jangan-jangan belum tahu lagi. Tenang aja adik-adik, hari ini kita akan cari tahu bersama-sama talenta kita apa. Nah, kita akan mencari tahu melalui kreativitas pada kegiatan hari ini. Papa dan Mama jangan lupa bantu ya. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan pada pagi hari ini oleh Mbak Yona dan kita telah mendengarkan renungan tentang perumpamaan sebuah talenta. Di sini Mbak Indah akan mengajak adik-adik semua untuk berkreativitas. Kali ini Mbak Indah membawa beberapa bahan yang akan kita pakai untuk membuat pembatas buku bertalenta. Nah, di sini Mbak Indah membawa plester yang selebar ini. Ada spidol, ada pelubang kertas, ada penggaris, ada pita, ada cutter. Adik-adik juga boleh pakai gunting. Lalu ada kertas. Adik-adik boleh pakai kertas HVS, boleh pakai kertas lipat. Nah, sebelumnya kita akan memotong kertas ini dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 3,5 cm. Nah, seperti ini contohnya. Setelah kita membuat kertas seukuran ini, kita tulis
talenta apa yang kita miliki. Mbak Indah di sini memiliki talenta bernyanyi, karena Mbak Indah memiliki talenta bernyanyi. Setelah itu, kita gunakan plester ini untuk memplester kertas ini depan dan belakang ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Setelah kita membalut semua ini dengan plester, kita lubangi kertas ini ya, pakai pelubang tadi. Nah, jadilah seperti ini. Setelah udah dilubang, kita berikan pita. Oke, sudah jadi pembatas buku bertalenta. Hai adik-adik, gimana? Masih semangat kan? Harusnya masih semangat dong. Nah, tadi di awal kita sudah mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius. Dan kita juga sudah sama-sama merenungkan sabda Tuhan. Lalu, kita sudah juga membuat kreativitas dengan membatas buku bertalenta. Apakah adik-adik sudah membuat semuanya? Pasti sudah membuatnya ya kan? Satu lagi, jangan lupa minggu depan kita akan bersama-sama mengadakan pertemuan sekolah minggu online dengan teman-teman Rayon Klaten. Sebelum menutup sekolah minggu online hari ini, marilah kita bersama-sama ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih karena atas berkat dan rahmat-Mu yang telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu di tempat ini, di rumah kami masing-masing untuk dapat mengikuti sekolah minggu online. Ya Bapa, kiranya setelah kami mendengarkan firman-Mu, hati kami Kau ketuk untuk dapat berbagi dan lebih peka pada sesama kami, terlebih terhadap talenta yang telah Kau berikan kepada kami. Semoga kami anak-anak-Mu dapat mengembangkan talenta kami dengan baik. Kiranya berkat-Mu selalu memberkati langkah hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.